Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Puspita Laili dengan NPM 1911010299 dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPDI. Jadi, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang adanya kehadiran internet sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan ilmu dari berbagai belahan dunia, maka peran peserta didik lebih cenderung mengakses pengetahuan dari internet daripada membaca literatur kepustakaan dari berbagai penerbit. Nah, melihat dari fenomena tersebut, bagaimana dunia pendidikan bersikap mengingat sekarang tidak mungkin menyingkirkan internet sebagai sumber belajar yang memiliki potensi besar. Berbicara tentang hal tersebut, teknologi informasi dan komunikasi yang pada saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, yang mana semakin hari menghadirkan berbagai kemajuan membuat kita mau tidak mau harus bisa mengoperasikan dan memanfaatkannya dengan baik. Bahkan saat ini penggunaan teknologi sudah memenuhi segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Internet menjadi salah satu hasil dari adanya teknologi membantu kita semua dalam mendapatkan informasi mulai dari informasi lokal hingga mancanegara. Dengan adanya internet, khususnya dalam bidang pendidikan, sangat membantu proses berjalannya pendidikan yang berinovasi maju. Kehadiran internet dalam dunia pendidikan juga telah menghasilkan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan ini, maka seorang pelajar akan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Karena dengan pembelajaran internet di sekolah dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada banyak manfaat yang dapat diraih dari kehadiran internet ini. Namun, perlu disadari pula internet juga mempunyai dampak negatif. Kebebasan informasi yang ditawarkan oleh internet harus bisa disaring sedemikian rupa sehingga tetap dapat memberikan manfaat secara maksimal. Yang mana di sini peran orang tua, guru, dan masyarakat dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Berbicara tentang kemajuan teknologi informasi di era digital ini memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, hasil survei mengatakan 73,9% penduduknya memanfaatkan teknologi digital. Itu setara dengan 202 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut merupakan potensi besar dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Namun, ada sisi yang patut diwaspadai di balik potensi besar ini. Karena digitalisasi memiliki dua sisi mata pisau. Pada satu sisi membawa manfaat yang besar bagi kemajuan umat manusia, tapi di sisi lain akan ada akses-akses negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kita semua perlu melakukan upaya peningkatan literasi digital agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan benar, khususnya di kalangan pelajar. Selain harus menghadapi fenomena digitalisasi di tengah masyarakat yang sudah memberikan paradigma kehidupan baru, karena ada tantangan lainnya yang harus diselesaikan, yaitu rendahnya minat baca dan kemampuan literasi pelajar Indonesia. Minat baca terhadap buku harus ditingkatkan lagi, karena kita harus beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan minat baca pelajar, salah satunya dengan menyediakan berbagai platform digital. Sejalan dengan literasi digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini akan melaksanakan asesmen nasional. Tujuannya untuk mengevaluasi pendidikan secara komprehensif melalui kompetensi literasi dan numerasi. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di industri. Dengan kemampuan literasi yang tinggi, seorang akan bisa mencari informasi, memilih informasi, mengolah informasi, bahkan menyebarluaskan informasi secara benar, yang dikenal dengan istilah 5M, yaitu mencari, memilih, dan memilah, mengolah, memanfaatkan, dan kemudian menyebarluaskan. Dengan adanya hal ini, diharapkan kelak nanti ke depannya literasi penduduk Indonesia terus meningkat dan meningkat pula mutu SDM-nya menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Prof. Dr. Gufron A. Ibrahim selaku Guru Besar Antropologi
Geolinguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun menyampaikan masyarakat saat ini sedang mengalami dua lompatan besar dalam perilaku atau tradisi baca tulis, dari wahana kertas menjadi wahana kaca alias teknologi digital. Yang terjadi pada dua lompatan ini, yang pertama, perpindahan wahana perilaku membaca dari membaca tanpa jari kepada membaca dengan sentuhan jari pada gawai. Kemudian dari pilihan ini juga ada pengalaman dan pembelajaran kecerdasan kinestetik. Ada peluang mendapatkan bacaan lebih banyak. Kemudian dari perpindahan ke wahana digital akan lahir pula komunitas baru, yaitu warganet alias netizen yang kita kenal saat ini. Negatifnya adalah akan muncul komunikasi lancang, artinya bisa bebas berkata-kata dan mengomentari sesuatu, dan terjadi berbagai penyebar luasan informasi yang bohong atau hoaks. Dengan terjadinya disrupsi digital ini, menilai literasi baca tulis yang menjadi berkurang dan justru melahirkan kebiasaan baru, yaitu kebiasaan lisan, memutakhirkan status, banyak bertutur dengan jari tanpa berpikir terlebih dahulu, hingga akhirnya menurunkan minat baca buku. Dengan hal ini, masyarakat akan lebih mudah terkena berita-berita bohong atau hoaks yang ada di internet. Kesimpulan besar yang dapat ditarik yaitu ketika merancang suatu program literasi digital, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu apa hambatan dari target sasaran. Setelah mengetahui hal tersebut, baru dapat disusun program yang sesuai. Setidaknya ada 3 saran kepada para stakeholder literasi digital di Indonesia, antara lain, yang pertama, diperlukan gerakan inisiasi literasi digital nasional yang mampu menjangkau keseluruhan kalangan, terutama mereka yang masih memiliki hambatan mengakses internet atau TIK, karena akses menjadi kunci untuk tahapan awal. Lalu ada hubungan antara layanan internet, industri terkait, komunitas penggiat literasi, serta akademisi. Yang kedua, perlu dibuat roadmap literasi digital untuk memetakan tingkat literasi digital pada berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, perlu dibuat kebijakan untuk mendorong literasi digital yang masif dari sekolah dasar, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, selain hal yang sudah disebutkan di atas, berikut ini beberapa upaya atau cara yang harus dilakukan oleh para pelajar atau peserta didik dalam mencari informasi dari internet agar dapat menghindari berita hoaks. Di antaranya, yang pertama, cari tahu sumber berita yang bersumber dari Dewan Pers. Karena di Indonesia terdapat lebih dari 43.000 situs yang mengklaim dirinya sebagai media berita, namun yang sudah terverifikasi tidak sampai 300. Nah, sebelumnya membaca sebuah artikel, ketahui dulu sumber aslinya dan cermati dengan baik. Selanjutnya, lebih kritis dalam membaca. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih cermat dan kritis dalam membaca berita atau informasi yang kita dapat. Jangan sampai berita atau informasi yang kita terima langsung dipercaya begitu saja dan disebarkan ke orang lain. Selanjutnya, tidak mudah percaya pada informasi yang sedang dibicarakan di masyarakat. Lalu, bijak dalam memanfaatkan internet. Gunakanlah internet secukupnya saja. Melihat bagaimana media sosial saat ini menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks atau berita bohong, maka untuk mencegah peluang besar kita terpengaruh, sebaiknya membatasi dengan kegiatan yang lebih positif seperti membaca buku dan sebagainya. Dan selanjutnya, membudayakan membaca yang baik dan benar agar mendapatkan intisari dari sebuah berita atau informasi yang kita peroleh. Kita dituntut teliti memahami keseluruhan teks tersebut, maka jangan membaca hanya sepenggal tanpa membaca keseluruhan mulai dari judul sampai kalimat akhir, supaya tidak mudah terpedaya oleh judul-judul berita yang isinya bisa jadi merupakan provokasi. Dan yang terakhir, jangan menyebarluaskan konten hoaks, jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan. Nah, karena saat ini pemerintah telah mengeluarkan UU ITE Pasal 28 ayat 1 yang bisa menjerat siapa saja yang ikut menyebarluaskan konten hoaks. Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa materi jurnal ilmiah dan berita hoaks. Yang pertama ada jurnal pendidikan biologi atau jurnal biologi education. Selanjutnya ada jurnal pendidikan agama Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Dan yang selanjutnya ada
Jurnal Pendidikan Biologi Edubiotik. Nah, dari ketiga jurnal ini bisa diakses melalui Google Scholar. Dan di dalam Google Scholar tersebut terdapat banyak jurnal-jurnal ilmiah yang bisa menjadi bahan materi kita untuk memperoleh informasi. Nah, untuk berita atau informasi hoaks, ini saya mendapatkan dari web Kemendikbud. Yang pertama itu tentang tuntutan subsidi pulsa atau kuota internet dari Kemendikbud. Nah, berita ini sudah booming pada masanya, tetapi ternyata setelah dikonfirmasi oleh Kemendikbud, ternyata berita ini adalah hoaks atau berita bohong. Selanjutnya ada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 92022 yang menyatakan bahwa COVID-19 telah dicabut, padahal aslinya ini hanyalah berita hoaks. Dan yang terakhir adalah pernyataan tentang Robert Malone terkait vaksin mRNA untuk COVID-19 belum diuji secara memadai dan vaksinasi anak tidak bermanfaat. Nah, berita ini juga adalah hoaks karena sudah disaring oleh Kemendikbud dan Kemendikbud menyatakan bahwa ketiga berita ini adalah hoaks. Jadi, untuk para pelajar, peserta didik, mahasiswa, ataupun masyarakat umum, sebelum kita mempercayai sebuah berita, kita harus cari tahu terlebih dahulu apakah berita tersebut benar ataukah berita itu salah atau hoaks, karena nantinya akan menimbulkan permasalahan yang akan membuat konflik di media sosial, yang mana itu akan merugikan bagi kita semua. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.